وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله وجه كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا rabbal alamin. Yang saya cintai, saya muliakan segenap jamaah Masjid Ar-Ridha Mukopin ya. Insyaallah antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan duduknya antum di sini menjadi penyebab antum semakin dicintai oleh Allah, semakin dirahmati oleh Allah. Duduknya antum pada siang hari ini setelah sholat zuhur berjamaah menjadi sebab dilembutkannya hati kita, supaya kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua hajat-hajat antum semua kabul. Semua yang antum inginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam hadis 18 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Masih membahas tentang bab taubat. Hadis ke-16 ya. Hadis ini membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan yang begitu luas kepada siapapun yang mau berubah. Kalau saya ditanya orang yang taubat itu orang yang bagaimana, maka saya jawab orang taubat adalah orang yang sadar. Jadi kalau ada orang itu sadar terhadap banyaknya dosa yang dia miliki, sadar, dan dia sadar tidak ada tempat kembali selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sadar dia harus berjuang untuk mendapatkan ampunan Allah, itulah orang yang taubat. Hadis-hadis yang akan kita baca ini semuanya menjelaskan kepada kita bagaimana Allah ini sangat baik kepada kita, sehingga kita tidak punya ruang untuk protes. Karena bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi lebih daripada hak yang kita dapatkan, itu sudah lebih daripada hak kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah memberikan sesuatu secara cuma-cuma sebenarnya. Kita tidak diperintahkan sholat, puasa, zakat, haji sebelum perintah itu turun. Kita sudah punya kedua belah mata, kita sudah punya hidung dengan dua lubangnya, kita sudah punya mulut, kita sudah punya tubuh, punya kulit, kita sudah bisa bicara, kita bisa menikmati, kita bisa tertawa bahkan sebelum kita itu wajib untuk sholat. Jadi kita memang tidak bisa protes karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan segala sesuatunya. Kalau ada orang yang Anda lihat punya kelebihan, maka Anda harus bersyukur karena Anda bisa melihat kelebihan orang tersebut, dan pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda melihat ada orang punya kekurangan, maka bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Anda tidak memiliki kekurangan seperti itu. Dan berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kekurangan yang ada pada orang yang Anda lihat itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi ilaihi qala wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya. Ini majas. Anies Baswedan menggenggam Jakarta. Atau kalau di sini ada bukan pendukungnya Pak Anies ya, Ganjar menggenggam Jakarta. Kalau masih nggak puas juga Pak Prabowo menggenggam Jakarta. Masih nggak puas juga Istajib Zen menggenggam Jakarta. Kalau gitu ya. Artinya apa? Ini majas. Kita aja paham gitu. Jadi jangan dibilang Allah punya tangan. Ini min bab akidah ya.
tersesat orang yang mengatakan Allah itu punya tangan. Karena kalau kita berhadapan dengan teks semisal ini, ulama salafus saleh itu diam dan mengatakan tafsiruhu tilawatuhu. Cara menafsirkannya adalah cukup dengan kita membacanya, dan kita nggak akan dihukum. Karena di Quran ada dua macam ayat. Yang satu bisa kita pahami secara letterlek, yang satu lagi kita serahkan maknanya kepada Allah atau kita larikan kepada majas. Ini yang disebut mutasyabihat. Tapi kita nggak mau ngomongin itu. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Allah ini membentangkan rahmatnya seluas-luasnya pada malam hari, liyatuba musii'un nahar, supaya orang yang bikin maksiat di siang hari itu minta ampun kepada Allah di malam hari. Ini kalau siangnya maksiat, malamnya tidur gimana? Kapan mau tobat? Lalu dilanjutkan, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmatnya seluas-luasnya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang bertobat di siang hari. Yang malamnya maksiat, nggak sempat tobat, dikasih waktu siang hari bangun seperti kita ini, maka kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca wirid ya, Ratibul Haddad, Ratibul Attos, Akidah Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, itu ada Ta'ibuna ilallah, ta'ibuna ilallah, ta'ibuna ilallah, kami tobat kepada Allah, kami tobat kepada Allah, kami tobat kepada Allah. Kita baca tuh, ya alim muslimina la tahtiki sitra'ana wa afina wa afu ana wa kunna haitsu kunna. Wahai zat yang tahu rahasia kami, yang tahu aib kami, jangan engkau bongkar aib kami, baik di dunia maupun di akhirat. La tahtiki sitra'ana wa afina wa afu anna, sembuhkan penyakit kami lahir batin. Wa'fu anna, maafin, tutup semua catatan kami itu. Jangan dibongkar catatan kami. Wa kunna haitsu kunna, dan tetaplah bersama kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Itulah pentingnya kita punya wirid. Dan wirid itu seperti kita membentengi diri kita. Kalau rumah itu kita kasih pagar, ada rumah yang ditulisin awas anjing galak gitu kan, supaya nggak ada yang bisa masuk. Kemudian ada pos satpamnya. Kenapa badan kita sendiri gak kita bentengi? Dari kegalauan, dari keresahan, kemudian dari kemunafikan, itu penyakit. Dari LGBT, karena LGBT itu menular. Dari kemurtatan itu juga menular juga. Penyakit-penyakit seperti itu kita gak mau bentengin. Belum lagi bicara soal apa sih? Sihir, soal ain. Ya, sampai kata Nabi, innal ain la sihr, sesungguhnya ain itu adalah sihir. Kalau ada orang melihat Anda gitu kan, dia kagum, orang itu melihat Anda, kemudian dia kagum sama Anda dengan kekaguman yang tidak diiringi dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan masya Allah, dengan sholawat, maka itu bisa menimbulkan penyakit pada diri Anda. Jadi kalau ada yang tiba-tiba itu sakit, padahal dia tiap hari olahraga, pola makannya sehat, pikirannya juga sehat, tiba-tiba dia sakit, atau bahkan memang lagi banyak pikiran, tiba-tiba sakitnya itu parah, nah itu bisa jadi terkena ain, sihir, jin dan lain sebagainya. Ya. Masa antum kalah sama bioskop? Bioskop itu nggak pernah libur dari film jin. Ya. Masa antum nggak percaya gitu sama wujudnya jin yang bisa menyakiti, sehingga antum sendiri malah cuek sama yang namanya wirid. Sholat kita bagus, cuma sholat saja nggak cukup. Kalau sholat itu cukup, tentu saja Nabi tidak pernah mengajarkan berzikir setiap selesai kita sholat. Nabi nggak pernah mengajarkan kita baca ayat kursi selesai kita sholat. Mau masuk rumah baca lagi ayat kursi, mau tidur baca lagi ayat kursi. Segitu banyak segambreng doa. Departemen Agama tuh nulis doa itu sampai punya buku khusus dari Al-Quran yang isi Rabbana, 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 Rabbana itu berhalaman-halaman gitu. Buat apa kira-kira? Buat dipajang? Gak mungkin. Karena ada threat, ada ancaman yang Allah ciptakan supaya kita itu melindungi diri kita. Karena kita tahu kita tidak bisa selamat dari murka Allah kecuali minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat ini adalah salah satu amalan mujarab antum gak kena sihir. Bib,
taubat itu apakah cukup kita baca istighfar atau gimana? Taubat itu harus juga dengan bina minal fikir, berfikir. Jadi kalau kami itu diajarkan ba'da sholat, ya zikir-zikir, lisannya zikir, tapi batin ini diajak mikir. Ya Allah, saya sangat tidak pantas berdiri di hadapanmu sebagai hambamu, karena saya adalah seorang hamba yang berlumur dosa. Saya tidak berani ya Allah meminta apapun kepadamu, karena saya tahu saya tidak layak. Meskipun saya tidak minta, selama ini engkau selalu berikan kepada saya semua, bahkan yang saya tidak pernah minta. Ya Allah, dengan rasa malu ini aku kembali kepadamu ya Allah. Tapi aku tidak munafik, aku takut akan nerakamu, aku takut akan azabmu, aku takut akan cibiran manusia kepadaku, yang mana itu juga bagian daripada siksamu. Aku takut kepada penyakit yang berasal darimu. Intinya aku takut pada dirimu ya Allah. Tolong selamatkan ma qalbi minhu marhub, yang mana hatiku ini lari ketakutan dari hal-hal itu, termasuk mati su'ul khotimah. Ajak berpikir, itu seperti kita mencuci diri. Makanya kalau saya mau berangkat ngajar keluar rumah, saya sempatkan sholat tobat 2 rakaat, lalu saya cuci diri saya yang kotor dulu. Gimana caranya? Al-mubalaghatu fil inkisar, banyak menghancurkan jati diri antum. Orang yang punya jati diri di hadapan Tuhannya nggak bisa tobat, karena satu, dia terlalu mengkhawatirkan dirinya. Artinya jati dirinya, saya seorang CEO, saya seorang direktur, saya seorang ustadz. Dia lupa gitu, sebenarnya tugas dia itu adalah menyembah Allah. Maka saya selalu bilang sama diri saya, kamu ini bukan siapa-siapa. Di dunia ini gak ada juga siapa-siapa. Allah subhanahu wa ta'ala sudah jadikan orang pada porsi masing-masing. Gak ada yang lebih mulia satu sama lain, kecuali yang dipandang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kamu itu adalah seorang pendosa, kamu adalah orang yang banyak maksiatnya, kamu tidak memenuhi hak-haknya Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin bisa diterima? Terus saya ulang begitu, sampai akhirnya tenang. Kalau batin itu sudah tenang, enak, maka menjalani semua aktivitas itu dalam keadaan pasrah kepada Allah. Jangan pernah antum tinggal baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan pernah antum tinggal baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu jangan pernah kita tinggal. Karena kita ini sekarang banyak masalah yang mengenai umat Islam yang sebenarnya sengaja Allah bikin akalnya mentok sampai nggak punya solusi. Dia nggak punya sarana prasarana untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Semua jalan ditutup, ditutup semua jalan itu. Sehingga akhirnya jalannya cuma membentangkan sajadah. Dan jalan satu-satunya dia adalah sholat tahajud. Dia bersujud pada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bermunajat kepada Allah. Cuma itu saja jalannya. Masalahnya dia bisa kelar. Gak ada lagi jalan, ditutup. Emang ditutup sama Allah. Ya, mohon maaf ya, mungkin karena kekurangan ajaran kita gitu. Sampai akhirnya Allah tegur kita dengan sebegitu parahnya. Dan kita nggak punya jalan lagi selain daripada munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, taubat. Karena ada orang tuh sampai punya utang banyak gitu. Gimana bin? Pertama, antum harus tahu rezeki itu memang sudah ditakar sama Allah. Secapek apapun antum kerja, ya rezeki antum nggak akan pernah berubah. Bagaimanapun antum ngoyo, rezeki antum nggak akan pernah berubah karena sudah ditentukan oleh Allah. Kalau begitu, apakah saya harus malas, Bib? Kalau kamu malas, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kamu azab yang lebih parah. Karena malas itu nggak ada orang malas masuk ke dalam surga itu. Surga yang harganya mahal, nggak mungkin ada orang malas di situ. Semua isinya orang rajin yang masuk ke dalam surga itu. Rajin kerjanya, rajin sholatnya, rajin ta'limnya, rajin ngajinya. Nggak ada orang malas masuk surga, nggak bisa. Nggak ada ceritanya orang malas. Sampai Nabi berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal, rasa lemas dan malas. Nggak ada ahli surga malas
nggak ada. Ahli surga tukang rebahan nggak ada. Istiqomah aja dari kata apa? Koma, yang artinya berdiri. Istiqomah itu artinya orang yang tegak lurus berdiri, bukan orang yang rebahan. Jadi nggak ada alasan kalau rezeki sudah ditentukan kemudian kamu jadi malas. Itu pertama. Jadi sebelum kamu mati, rezeki kamu itu sudah ditentukan, dan sebelum kamu mati nggak akan pernah habis itu rezeki. Tapi kamu tetap wajib kerja. Kenapa? Kamu dikasih tangan, kaki, mata, hidung, akal. Terus saya harus baca apa, Bib? Perbanyaklah kamu membaca istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan Al-Basri ditanya, "Ya Sayyidina Hasan Al-Basri, saya pengen duitnya banyak. Gimana amalannya?" Fa'akthir minal istighfar. Perbanyak kamu itu bilang astagfirullah. Makanya ada kitab khusus tipis itu. Isinya Istighfarat Al-Hasan Al-Basri. Nangis antum kalau baca itu. Bagaimana mungkin seorang Al-Hasan Al-Basri, seorang wali dari kalangan tabi'in setelah sahabat, yang belajar kepada sahabat, mengatakan di dalam istighfarnya itu, "Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat zalim dan berlumuran maksiat, tapi engkau jubahkan aku dengan jubah kewalian, seolah-olah aku adalah orang yang soleh, padahal aku tidak pernah taat kepadamu." Ini Al-Hasan Al-Basri, apalagi kita. Bagaimana mungkin kita merasa kalau diri kita itu orang yang soleh, orang yang taat, sementara bertobat pun kita nggak pernah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyak istighfar, kata Al-Hasan Al-Basri. Saya pengen punya keturunan, perbanyak istighfar. Saya pengen kebun saya itu mengalir dengan air-air, sungai-sungai, perbanyaklah istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midara wa yumdilkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Itu Nabi Nuh. Maka aku katakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan. Perbanyaklah istighfar kepada Allah, maka Allah akan kasih kamu uang yang banyak. Perbanyaklah istighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan kamu keturunan yang soleh dan solehah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah, maka sungai-sungai akan mengaliri kamu punya ladang. Jadi kalau kita memang pengen ngebut jalur langit, ya harus ada upayanya. Namanya apa? Istilahnya tirakat. Ilmu itu tirakatnya adalah dengan cara diamalkan, Pak. Bukan didiemin, bukan cuma didengar. Misal nanti Anda pulang, oh saya dapat ilmu hadis Rasulullah 1 dari Habib Yes. Kalau Allah tuh menerima tobat orang di malam hari, kalau dia dosa di siang hari, tobat malam diterima. Berarti saya juga harus banyak istighfar. Malam hari istighfar 1000 sebelum tidur. Jangan sambil rebahan sambil nonton Netflix. Kadang saya lihat orang lucu pegang tasbih nonton Netflix, bagus banget kan? Yang ditonton Avenger. Gimana ceritanya tuh? Subhanallah, 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 sambil nonton remote. Terus dia bilang begini, mungkin masih mendingan begitu daripada nggak sama sekali. Yang mending jangan begitu, kan begitu ya? Jawabannya kan begitu ya, mending jangan begitu. Karena waktumu yang sangat sempit ini jangan kamu habiskan untuk hal-hal yang tak berguna dan anfaedah begitu. Maka sucikan kita punya qalbu ikhwan. Ini juga nasihat buat saya, karena di sini yang paling kotor hatinya saya. Kenapa? Karena saya nggak tahu isi hati antum, yang saya tahu diri saya sendiri. Benar nggak? Nah ya kan? Harusnya kita jadi orang Islam kan prinsipnya begitu. Karena kita nggak tahu isi hati orang, kita nggak tahu amalan orang lain di belakang kita itu seperti apa. Ya kita tuduh aja diri kita orang paling kotor. Makanya kalau ada orang punya ilmu terus dia nggak mentirakati ilmunya, itu dia kriminal. Ada orang jahil nggak berilmu, nggak mau nuntut ilmu agama, dia juga kriminal. Jadi kriminalitas yang nggak kelihatan bekasnya secara langsung itu dua orang. Orang alim yang nggak mau ibadah, orang bodoh yang nggak mau cari ilmu. Jadi banyak nggak kira-kira kriminal di kalangan umat Nabi ini? Banyak, ya. Ngeri sekali. Sampai Nabi mengatakan begini, awwalu naqsin dakhala ala Bani Israel. Sungguhnya awal penyakit yang Allah berikan kepada Bani Israel, yang pertama penyakit itu
ada orang alim ngomong ke orang alim maksiat, la taf'al kada wa kada fa innahu la yahillu 'alaika. Kamu jangan bikin begini karena haram. Setelah itu apa? Dia setelah ngomong begitu besoknya duduk sama orang ahli maksiat ini, makan sama orang ahli maksiat ini, main gaplek sama orang ahli maksiat ini, ketawa ketiwi sama orang ahli maksiat ini, duduk seolah-olah nggak ada apa-apa. Maka penyakitnya ahli maksiat ini dimasukkan ke dalam hati orang alim tersebut, diazab mereka semua. Itu sebabnya orang Bani Israil rusak. Kenapa? Karena orang alimnya nggak tirakat. Karena orang alimnya cuma ngomong tapi ikutan maksiat. Penyakit orang alim ini lebih berbahaya ya dari penyakitnya orang bodoh. Jauh lebih berbahaya, jauh, nggak bisa dibandingkan. Orang alim itu penyakitnya parah. Kenapa? Bayangkan dia sudah tahu faidahnya sholat malam, dia nggak sholat malam. Dia sudah tahu faidahnya menghafal Quran, dia nggak menghafal Quran. Dia sudah tahu Al-Quran bisa menyelamatkannya, dia jauh dari Al-Quran. Ini kan orang penyakit, Pak. Tahu gitu ada sesuatu yang baik tapi dia tidak mau datang. Sama orang kalau sudah tidak punya ilmu agama, terus ada majelis ilmu, Allah kasih, Allah bentangkan majelis ilmu yang di situ malaikat mengistighfari dosanya, ikan di lautan mengistighfari dosanya, semut mengistighfari dosanya, Allah kabulkan hajatnya, Allah terima tobatnya di majelis ilmu. Dia nggak mau duduk di situ barang sebentar. Dia nggak mau. Maka ini hati-hati. Hati-hati sekali. Di zaman sekarang orang sudah mulai suka nonton konser bayar 14 juta. Tapi untuk datang ke majelis ilmu dia nggak mau. Bentar lagi yang ada konser apa nih? Apa? Tahu nggak apa tuh? Coldplay artinya apa? Iya, hujan-hujanan. Ya kan? Main hujan-hujanan. Ngapain kan? Bayar mahal-mahal, ya, masuk angin. Kemudian juga kita mungkin melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Sementara buat datang ke masjid, buat bayar guru ngaji kita nggak mau. Ini musibah umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau antum tobat, tolong terutama pada saat ada konser, ada acara apa tiap malam, antum jangan istighfari dosa antum saja, tapi juga istighfari dosa umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, saya ini nggak pantas minta ampun untuk diri saya, tapi ya Allah, saya ingin meminta ampun untuk saudara-saudara saya yang mungkin bermaksiat pada malam hari. Itu malaikat kagum sama laki-laki model kayak begitu. Kok bisa ya? Orang ini banyak dosanya, dia ngerasa banyak dosanya, tapi masih mikirin dosa orang lah. Ibaratnya orang miskin, dia berdoa bukan supaya dirinya kaya, dia berdoa supaya tetangganya kaya. Ini namanya wali yang tidak mengetahui dirinya wali. Orang kayak begini ini dia kekasih Allah, tapi dia nggak sadar kalau dia kekasih Allah. Kenapa? Dia lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri. Ya Allah, tolong tetangga saya ini, Allah, uangnya banyakin, hajiin dia, umrohin dia, ya Allah. Saya cukup, engkau ampuni saja sudah cukup. Engkau gak azab saya saja sudah cukup. Engkau gak siksa saya saja sudah cukup. Saya ridho ya Allah. Ini yang lain ya Allah, kasihan nih teman-teman saya di Bukopin, mungkin ada yang punya utang, selesaikan utangnya. Tiap malam, kalau setiap dari kita mendoakan dengan cara begitu, kan semuanya kebagian doa. Dan pasti istijab. Pasti istijabah itu, nggak mungkin nggak istijabah. Karena doa orang kepada orang yang ghaib, bidhahril ghaib, itu malaikat akan datang dan mengatakan, walaka bimithlihi, kamu berhak untuk mendapatkannya. Kenapa doa kita nggak kabul? Satu, mungkin ada barang haram masuk. Dua, mungkin kita belum tobat. Yang ketiga, doa tersebut kebanyakan manfaatnya hanya untuk kita saja. Makanya kita kadang-kadang minta doain orang lah. Kenapa coba? Karena doa orang lain itu gak punya kepentingan pada dirinya. Artinya doa yang mustajab adalah doa yang tidak ada kepentingan bagi dirinya itu. Itu sebenarnya. Walhasil, di sini kita punya faedah, anna rahmatullah bi'ibadihi wa 'afwihi anhum syamilun bi jamil azminah.
fala yahtassu biha zamanun duna zamanin wa in kana li ba'diha maziyatun ala ghairiha. Poin pertama, Allah ini kalau maafin dan menghapus dosa ini setiap waktu, nggak ada waktu khusus. Meskipun ada waktu-waktu yang istimewa, waktu dimana antum merasa berat untuk bangun tidur itu istimewa. Waktu dimana orang lain pada rebahan terus antum bangun itu istimewa. Kata Sayyidina Ali, hati-hati kepada tangisan seorang muslim di malam hari. Pada saat dia bermunajat sholat malam dan dia menangis, itu kita harus berhati-hati. Karena tangisan orang beriman di malam hari pada saat sholat, di malam hari sholat malam itu bisa menurunkan murka Allah kepada orang yang menzalimi dia, dan bisa memadamkan seluruh isi api neraka itu dipadamkan oleh tangisan orang beriman itu. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau antum merasa dizalimi sama orang, nangis aja malam hari sambil sholat. Tapi jangan doakan dia masuk neraka. Jangan doakan dia tertimpa azab. Doakan semoga dia dapat hidayah. Karena kita patutnya kasihan kepada orang-orang yang zalim kepada kita. Kita kasihan. Kenapa? Dia masih meluangkan waktunya untuk melakukan hal yang bahkan mencelakakan dirinya sendiri hari kiamat. Menghina, mengumpat, menggibah, menggunjing, mencari kesalahan, kemudian namimah, adu domba dan lain sebagainya. Maka saya kadang-kadang melihat YouTube ini kesian. Ada orang view videonya sampai 2 juta, 2.200.000. Kemudian dia mengatakan Sada Alawiyah, para habaib itu nasabnya nggak nyambung kepada Rasulullah SAW. Nanti bayangkan 2 juta viewernya dengan berbagai macam komentar yang ada di situ. Saya melihatnya kesian gitu, sedih. Sampai bisa ada orang mencari makan, mencari viewer yang itu nanti masuk ke dalam dirinya dia dengan membuat konten yang isinya adalah sebuah fitnah. Sama dengan orang yang buka-bukaan pakaian kemudian banyak viewernya, bercanda ngarol ngidur banyak viewernya, kemudian dia makan dari situ, masuk darah, jadi darah dagingnya, semua barang haram itu. Saya cuma punya kasihan, mau balas pun enggak. Ya Allah kasih hidayah semoga. Kadang orang kan bangga ya, oh view-nya lihat sampai 2 juta. Saya punya tim bikin bikin Instagram apa semua, saya bilang, antum semua nggak usah cari viewer, nggak usah cari liker. Kalau antum ingin mengeksplorasi Instagram atau apa silakan, tapi jangan pernah cari viewer sama liker. Kenapa? Karena meskipun satu orang yang nge-like, kalau satu orang itu berjalan di atas jalan yang lurus karena postingan kita, itu sudah lebih baik daripada banyak sekali yang like tapi kita tidak ikhlas di jalan. Apalagi kalau misalkan banyak yang like, banyak yang nonton, itu maksiat. Maka solusinya gimana? Ya kita pikirin kesalahan diri kita sendiri. Jangan kita itu jadi orang yang sikapnya dipengaruhi dengan situasi sosial. Lihat YouTube kita terprovokasi, lihat Instagram kita terprovokasi. Akhirnya kita lupa sholat, kita lupa zikir, lupa tobat. Israel datang, habis. Kemudian al-hathu 'ala al-musara'ah fi taubah idza waqa'atil ma'siyah fi lail aw nahar. Kita diperintahkan untuk semangat bertobat apabila dosa ini terjadi di malam hari ataupun di siang hari. Qabulut taubat mustamirun madama babuha maftuhan. Ya. Pintu tobat ini akan tetap terbuka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan sampai orang tersebut nyawanya di kerongkongan. Kalau nyawa masih di kaki, tobat masih bisa. Tapi kalau sudah horor, dia sudah nyawanya sudah di sini, udah nggak bisa lagi. Kalau nyawa masih di kaki, ditarik gitu. Terus dia ingat nyebut. Makanya kalau ada orang muslim meninggal, kita talqin, nyebut pak, nyebut tadi, nyebut mati lagi. Bacalah ilaha illallah, jangan nyebut pak, nyebut pak, nyebut mati. Baca talqin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Ya. Wa kada wa yuqlaq babuha bimatla'i syamsi min maghribiha alladhi huwa alamatul kubra min alamati qiyamis saah. Dan tobat itu pintunya enggak akan ditutup sampai nanti matahari terbit dari
Dan antum gak usah ribut liatin YouTube misalkan nanti 2021 kiamat. Sekarang 2000 berapa? Ya sudah. Nanti kalau misalkan ada lagi yang komen 2025 kiamat, cuekin aja. Pokoknya kalau antum belum lihat matahari terbit dari barat, antum datang aja ke Bukopin. Ya. Kalau matahari itu terbitnya belum dari barat gitu kan, belum ada dajjal gitu kan, udah antum tenang aja sudah. Belum ada binatang melata keluar, terus ajak antum ngobrol, belum ada asap turun dari langit, ya kan. Bagian timur belum tenggelam, bagian barat belum tenggelam. Udah, antum datang aja ke Bukopin kerja seperti biasa. Walhasil, hadirin wal hadirat sekalian mereka oleh Allah, pelajaran kita pada hari ini adalah satu saja, memperbanyak istighfar. Kita tidak punya jalan keluar melainkan kita perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang yakin kepada istighfar itu lebih baik daripada orang yang yakin kepada pekerjaannya. Jadi kenapa saya kerja, Bib? Kenapa saya rajin? Sebagai bentuk taat kamu kepada Allah. Karena orang yang taat kepada Allah pasti dia amanah. Anda ketika ke Bukopin sini kan tanda tangan kontrak, Anda punya hak dan Anda punya kewajiban. Anda jalankan kewajiban Anda, itu Anda bukan, mohon maaf, jadi pembantunya enterprise Anda, tapi Anda menjalankan amanah Anda kepada Allah. Karena yang gaji Anda ini bukan Bukopin, tapi Allah. Tapi kenapa Anda kerja di Bukopin? Karena amanah yang Allah berikan ada di Bukopin. Itulah makna ketika Anda bekerja, Anda tetap menyembah Allah. Ketika Anda selesai bekerja, Anda pun tetap menyembah Allah. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa nanti malam istighfar 1000 kali ya, supaya rezeki antum itu lancar, masalah antum hilang, yang mau nyihir antum itu sadar, yang mau merusak keluarga antum, merusak hubungan rumah tangga antum diberikan hidayah oleh Allah SWT. Sudah fokus aja antum malam ini beristighfar kepada Allah SWT. Sila ngadap ke arah kiblat sebelum tidur. Kalau istri mau rebahan duluan, biarin aja. Antum fokus dulu aja berdiri sendiri, benerin. Astagfirullah. Ngobrol, ya Allah, saya ini banyak banget dosanya. Kenapa saya nggak bisa ya Allah untuk sholat khusyuk? Kenapa saya nggak bisa menjadi orang yang baik? Kenapa mulut saya masih kasar? Kenapa saya gampang banget emosian, gampang banget ngerespon orang? Kenapa saya jadi orang nggak jujur? Itu perbaiki, Pak. Nanti batin antum seperti dicuci. Udah surut gitu, turun ke bawah, surut tuh kayak ada air ngalir ke bawah gitu. Selesai kotoran-kotoran hilang, tuh tidur. Baca doanya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ajatu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi rasulika alladzi arsalta. Selesai antum baca doa itu, antum mati husnul khatimah terus. Tapi harus didahulukan dulu dengan introspeksi diri kita sendiri. Insya Allah kalau antum sudah lakukan ini sebulan, bahkan 1-2 hari ini, antum akan merasakan badan antum lebih ringan, badan antum lebih sehat, dan Allah akan datangkan bala bantuan dari jalan yang gak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin gak ada yang mau ditanyakan ya. Insya Allah ada yang nanya ya. Cukup diamalkan saja. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.